Viko pun berjalan perlahan menuju pintu. Dan baru satu langkah dia keluar dari kelas, tiba-tiba tubuhnya gemetar. Lu lihat apa, Fik? Fik, sadar, Fik! Tiba-tiba Viko berteriak, lalu pingsan. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Nova Mustikasari. So, di video kali ini, aku mau ngajakin kalian untuk mendengarkan sebuah cerita horor yang terjadi pada adiknya Mbak Wulan yang pernah membuka mata batin ketika masih SMP. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe channel ini ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dan menegangkan lainnya. Oke, lanjut. Nah, di sini Mbak Wulan bercerita bahwa dia memiliki seorang adik laki-laki yang umurnya terpaut cukup jauh, yaitu 8 tahun. Dan di dalam keluarganya, Mbak Wulan termasuk orang yang cukup peka. Dan ketika Mbak Wulan mengalami hal-hal yang cukup mengerikan baginya, seperti melihat penampakan ataupun melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat oleh manusia normal, Mbak Wulan selalu menceritakan kepada orang tuanya. Tapi sang adik yang bernama Viko, dia sangat skeptis dan gak percaya dengan cerita-cerita Mbak Wulan. Halah, apaan sih? Paling cuma hantu doang. Gak ada tuh yang namanya hantu-hantu, Mbak. Masih aja sih percaya sama yang gituan? Dan kira-kira begitulah respon sang adik ketika Mbak Wulan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan suatu hari, Viko yang saat itu sudah naik ke kelas 8 atau kelas 2 SMP, di sekolahnya mengadakan semacam persami. Viko dan teman-teman seangkatannya pun menginap di sekolah. Dan sebagai tambahan informasi, sekolah Viko merupakan sebuah sekolah yang terkenal cukup angker di kota mereka. Beberapa bagian dari bangunan sekolah tersebut juga merupakan bangunan tua yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Dan di belakang sekolah tersebut juga terdapat sebuah pemakaman kuno yang juga dikenal cukup angker. Acara persami tersebut dimulai sejak pukul 5 sore dan acara pun berjalan lancar sebagaimana yang sudah direncanakan. Mereka memulai kegiatan, makan malam bersama, sholat berjamaah, hingga akhirnya waktu istirahat tiba. Sekitar pukul 11 malam, semua siswa sudah diharuskan masuk ke kelas masing-masing. Dan di setiap ruang kelas diisi sekitar 15-20 orang. Dan pastinya siswa-siswi perempuan tidurnya terpisah. Karena Viko dan teman-temannya merasa sangat senang bisa bermalam bersama, hingga pukul setengah 12 malam pun mereka belum bisa tidur. Mereka ngomongin banyak hal seperti game, kegiatan-kegiatan sekolah, hingga pada suatu titik obrolan mereka mengarah ke hal-hal horor. Dan beberapa teman Viko yang terlibat dalam cerita ini antara lain adalah Bimo, Arif, Adam, dan juga Viko itu sendiri. Adam pun mulai bercerita tentang urban legend yang ada di sekolah mereka. Mulai dari keberadaan makam kuno yang ada di belakang sekolah mereka, sosok penunggu yang ada di toilet sekolah, perpustakaan yang dipercaya angker, dan hal-hal horor lainnya. Dan semakin malam, obrolan mereka malah semakin seru. Tapi di sini, satu-satunya orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib adalah Viko. Viko benar-benar tidak percaya dengan semua yang diceritakan teman-temannya. Cerita-cerita kayak gini tuh cuman buat nakut-nakutin siswa aja. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa. Kalau aku sih nggak percaya ya kalau ada hantu di sekolah lah, di toilet, di perpustakaan. Bullshit lah semua itu. Arif pun menimpali perkataan Viko. Jangan gitu loh, Vik. Ntar kalau ditampakin juga paling ngompol lu. Iya tuh, lu ngomong kayak gitu karena lu belum pernah lihat aja kan? Adam dan Arif pun menantang Viko. Kalau lu emang gak percaya dengan keberadaan mereka, gimana kalau lu coba buat buka mata batin lo? Bim, lu bisa kan buka mata batin orang? Bimo pun menjawab, bisa sih, tapi gue gak janji gue bisa nutup lagi. Nah tuh, gimana Vik? Berani gak lu? Dan karena Viko ini ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa memang hantu itu tidak ada, dan semua itu hanya cerita omong kosong belaka, Viko pun mengiyakan tawaran mereka. Singkat cerita, Bimo pun membuka mata batin Viko. Bimo menyuruh Viko untuk duduk bersila sambil memejamkan mata. Bimo pun menyentuh kepala Viko sambil membacakan sebuah doa. Proses pembukaan mata batin itu juga tidak berlangsung lama. Dan setelah Bimo selesai membacakan doa, Bimo meminta Viko untuk membuka matanya. Viko pun membuka matanya secara perlahan. Dan saat Viko membuka matanya, dia terdiam sejenak. Dia memandang sekeliling ruangan dengan teliti. Tapi beberapa saat kemudian, Viko malah tertawa. Halah, tuh kan gak ada yang namanya setan. Mana, gue gak lihat apa-apa tuh. Sekarang lu percaya kan kalau setan itu nggak ada? Arif dan Adam pun hanya lihat-lihatan. Karena pada dasarnya mereka juga tidak bisa melihat hantu. Tapi dengan tenang, Bimo pun menjawab,
Kalau lu emang mau lihat mereka, coba deh lu lihat keluar. Karena kalau di dalam ruangan ini emang gak ada apa-apa. Karena emang udah gue pagerin dari tadi. Dengan sombongnya, Viko pun mencoba untuk keluar kelas. Dia berjalan perlahan-lahan menuju ke pintu. Dan ketika dia baru membuka pintunya, langkahnya tiba-tiba terhenti. Tubuh Viko pun bergetar hebat. Teman-teman yang lain pun menyusul Viko ke depan kelas. Fik, lu lihat apa sih, Fik? Sadar woi. Teman-teman Viko yang mulai panik pun mencoba menyadarkan Viko yang masih gemetaran. Dan tiba-tiba Viko pun berteriak dan pingsan. Teman-temannya yang melihat Viko pingsan pun menjadi panik. Dan gak lama kemudian, beberapa orang guru datang ke kelas mereka. Ada apa ini? Kenapa sih Viko? Bimo, Arif, dan Adam pun hanya terdiam dan tidak bisa menjawab apapun. Pak guru pun menyuruh mereka membawa Viko ke ruang guru. Dan karena teriakan Viko cukup kencang, beberapa siswa di kelas lain pun ikut terbangun dan melihat ke kelas mereka. Tapi kemudian, Pak guru meminta mereka untuk bubar dan masuk kembali ke ruang masing-masing. Bimo, Arif, dan Adam pun menggotong tubuh Viko ke ruang guru. Dan ketika mereka baru ingin kembali ke kelas mereka, terdengar teriakan dari salah satu ruang kelas. Mereka bersama beberapa guru pun pergi ke sumber suara. Ternyata di sana ada seorang siswi yang sedang teriak-teriak histeris dan ternyata siswi tersebut sedang kesurupan. Dan ketika mereka baru mau menyadarkan siswi yang kesurupan tadi, di kelas lain juga terdengar banyak suara teriakan. Dan suasana malam itu pun menjadi sangat kacau. Para guru dan juga murid-murid yang masih sadar mencoba untuk memisahkan teman-teman mereka yang kesurupan dan dibawa ke musola. Dan malam itu total ada 9 orang yang kesurupan, 3 orang siswa laki-laki dan 6 orang siswi perempuan. Karena situasi dan kondisi semakin tidak kondusif, para guru pun memutuskan untuk memulangkan para siswanya lebih awal. Suara-suara teriakan dari para siswa yang kesurupan pun semakin lama semakin keras. Ada yang seperti mengerang kesakitan, tertawa cekikikan, bahkan ada juga yang menangis terseduh-seduh dan menyayat hati. Dan di sana para guru pun membagi tugas. Ada yang menjaga para siswa yang kesurupan dan ada juga guru yang menemani para siswa untuk berkemas dan memastikan mereka semua sudah dijemput. Dan para orang tua pun tentunya bertanya, kenapa acaranya selesai lebih awal? Para guru pun menjelaskan bahwa tidak apa-apa dan semuanya baik-baik saja. Sebaiknya para murid segera pulang dan beristirahat di rumah. Dan setelah memastikan para murid sudah dijemput dan semuanya sudah pulang ke rumah masing-masing, mereka semua kembali berkumpul ke musola. Dan para guru juga menghubungi orang tua dari para siswa yang sedang kesurupan ini, termasuk orang tua Viko. Dan kebetulan, salah satu guru di sekolah tersebut, sebut saja Pak Imran, adalah orang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Pak Imran pun berusaha untuk menyadarkan para siswa. Pak Imran juga menyuruh para guru untuk berdoa bersama. Ada beberapa siswa yang mudah untuk disadarkan, tapi ada juga beberapa yang sangat sulit untuk disadarkan. Pak Imran pun mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Pak Imran pun bertanya, kalian ini siapa? Kenapa mengganggu murid-murid kami? Cepat keluar atau saya binasakan. Dan salah satu murid yang sedang kesurupan pun menjawab, aku tidak suka dengan mereka. Mereka telah mengganggu tempatku. Mereka telah berlaku tidak sopan dan juga berbicara sembarangan. Aku benar-benar tidak suka dengan anak seperti ini. Dan setelah itu, mereka pun kembali cekikikan. Dan di antara mereka masih ada yang mengerang-ngerang, ada yang badannya kaku, namun matanya melotot, ada juga yang bersenandung sambil membelai-belai rambutnya, ada juga yang mendesis seperti ular. Pak Imran pun tak tinggal diam. Beliau kembali berkomunikasi dengan mereka. Lalu apa mau kalian? Mereka masih anak-anak dan mungkin mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan salah satu dari mereka pun menjawab, hahaha. Kalau kalian mau aku melepaskannya, kalian harus memberikan kami makanan, berikan kami kopi, rokok, dan juga bunga. Mendengar itu, Pak Imran pun tidak menggubris. Tidak, kami tidak akan memberikan apapun. Cepat keluar sekarang. Dan karena mereka masih bandel dan belum mau keluar juga, Pak Imran pun tak tinggal diam. Pak Imran mengambil sebuah gelas, kemudian dibacakan doa-doa. Dan setelah selesai, Pak Imran menyipratkan air tersebut kepada para siswa yang masih kesurupan. Mereka pun mengerang kesakitan sambil memohon ampun. Ampun. Ya, baiklah, kami akan keluar. Tolong, hentikan. Sakit. Cukup. Kami akan keluar. Dan alhamdulillahnya, gak lama kemudian mereka pun keluar. Dan para siswa dan siswi pun disadarkan. Dan singkat cerita, mereka pun dibawa pulang oleh orang tua masing-masing. Tapi sampai titik ini, Viko belum sadar juga. Dan orang tua Viko pun bertanya, maaf Pak Imran, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Viko belum sadar juga Pak? Maaf Bu,
Pak, saya juga belum tahu duduk perkaranya. Jadi sebaiknya kita tunggu Viko sadar dulu. Dan orang tua Viko pun mencoba untuk menyadarkan Viko. Mereka membelai-belai kepala Viko sambil mendekatkan minyak angin ke hidung Viko. Dan beberapa kemudian Viko pun sadar. Alhamdulillah nak, kamu udah sadar. Apa yang terjadi? Kenapa kamu sampai seperti ini? Tapi Viko yang baru membuka matanya pun malah teriak-teriak. Tidak, tidak, tolong, tolong menjauh dariku. Jangan dekati aku. Viko pun berteriak-teriak ketakutan. Tenang nak, tenang. Kamu kenapa? Istighfar nak, istighfar. Kak Imran pun mencoba menenangkan Viko dan memegang kepala Viko sambil membacakan doa. Dan setelah itu, Viko pun baru bisa tenang. Dan saat itu Viko menceritakan semuanya. Jadi begini Pak, Bu, tadi aku membuka mata batin, bla bla bla, terus aku lihat ada pocong, ada kunti, ada nenek-nenek tua. Pokoknya serem banget mereka pada ngedeketin aku. Mereka pada mau nyerang aku takut. Pokoknya di situ Viko menceritakan semuanya. Dari awal dia membuka mata batin, sampai semua hal-hal yang telah dia lihat. Astagfirullah nak, ngapain kamu melakukan hal itu? Itu adalah hal yang berbahaya. Kalau kamu tidak kuat, kamu malah bisa stres sendiri. Iya Pak, Pak Imran tolong Pak, saya nggak mau kayak gini Pak. Saya pengen jadi normal lagi Pak, tolong Pak, tolong. Iya nak Viko, saya paham. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak memiliki kemampuan untuk menutup mata batin. Mungkin kamu bisa meminta pertolongan kepada orang yang memiliki kemampuan di atas saya. Terus saya harus gimana dong Pak? Saya nggak mau melihat mereka terus-terusan. Ya itu adalah salah satu konsekuensi yang harus kamu terima. Lebih baik sekarang kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan perbanyak beribadah. Orang tua Viko pun ikut kaget mendengar cerita dari anaknya. Dan setelah Viko cukup tenang, orang tua Viko pun membawa Viko pulang. Dan selama beberapa bulan setelah kejadian itu, Viko menjadi orang yang sangat pendiam. Dia sering murung dan sering teriak-teriak sendiri. Karena melihat kondisi anaknya yang semakin memprihatinkan, orang tua Viko pun berusaha untuk membawa Viko berobat. Dan Viko pun juga telah diruqyah selama beberapa bulan oleh beberapa orang yang berbeda juga. Viko juga dibawa ke beberapa kiai dan juga ustadz. Tapi hingga saat ini, penglihatan Viko belum tertutup sepenuhnya. Viko masih sering melihat sekelebat bayangan dan juga suara-suara. Tapi ini juga sudah lebih baik, karena sebelum diruqyah, Viko benar-benar melihat mereka dengan jelas, sejelas-jelasnya. Dan yang dulunya Viko sering ngecengin kakaknya dan gak percaya dengan kejadian yang dialami oleh kakaknya, sekarang malah berbalik. Sekarang, Wulan yang sering ngecengin adiknya. Nah lo sekarang percaya kan apa yang aku ceritain? Dan sekarang kamu juga ngalamin sendiri kan? Dan gimana rasanya? Seru kan? Viko pun menjawab dengan ketus. Seru-seru apanya? Orang serem gini kok. Iya deh, gue percaya kok sama lu. Dan gue juga minta maaf deh kalau dulu gue nggak percaya. Dan sekarang gue udah percaya kok. Dan setelah kejadian itu, mereka malah sering berbagi cerita-cerita horor dan penampakan-penampakan yang mereka lihat. Dan walaupun sekarang mata batin Viko tidak bisa ditutup sepenuhnya, Viko sudah mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dia juga benar-benar sangat menyesal pernah membuka mata batinnya hanya karena iseng belaka. Mbak Ulan juga berpesan agar jangan sekali-sekali mencoba untuk membuka mata batin, karena mata batinnya sudah sengaja dibuka, mungkin tidak akan bisa ditutup selamanya. Dan sebagai manusia, memang sudah seharusnya jika kita mengimani keberadaan mereka yang tak kasat mata. Tapi kita juga tidak perlu menentang mereka ataupun meremehkan mereka. Karena di dunia ini kita sama-sama hidup berdampingan. Dan semoga cerita dari Viko ini juga memberikan pelajaran bagi kita semua. Agar jangan sampai karena kita hanya iseng ataupun penasaran tentang keberadaan mereka dan nekat untuk membuka mata batin malah akan merubah hidup kita selamanya. Yang tadinya kita bisa hidup tenang, bisa pergi kemanapun dengan aman, sekarang kalian malah bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya kalian lihat. Dan untuk orang-orang yang tidak kuat mental, mungkin malah membuat mereka stres. Karena seperti yang dialami Viko juga sempat mengalami stres. Dia tidak ingin keluar rumah, dan bahkan dia tidak berani untuk berangkat ke sekolah. Tapi setelah diruqyah, alhamdulillah, keadaan Viko sudah mulai membaik. Jadi jangan sekali-kali kalian mencoba untuk membuka mata batin kalian. Dan cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Dan kalau misalnya kalian juga punya cerita atau pengalaman horor, kalian bisa ceritain di bawah, atau kalian juga bisa DM aku di Instagram, nanti linknya aku taruh di bawah. Dan kalau kalian suka video
videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, dan komen juga di bawah kira-kira topik apa yang seru buat kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye!